Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Ramadhan 2, Bapak Rizal Kurniawan SPDSD. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru beserta seluruh Dewan Guru SDN Ramadhan 2. Puji syukur kehadiran Allah, siang hari ini saya bisa hadir bersama Bapak dan Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah yang hari ini melaksanakan hajatnya, yaitu penilaian atau istilahnya observasi penilaian kinerja Kepala Sekolah. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah hari ini, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Bapak Kepala Sekolah sudah siap mempresentasikan sesuai dengan RHK yang dipilih. Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan dan memandu perencanaan pembelajaran kepada Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Kepala Sekolah akan mempresentasikan bagaimana Bapak dan Ibu merencanakan pembelajaran lebih baik lagi. Nah, kemudian dari kegiatan presentasi Bapak KS nanti, saya akan melihat apakah Bapak Kepala Sekolah di dalam memimpin diskusi sudah fokus pada tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien. Kemudian yang kedua, nanti saya juga akan melihat bagaimana Bapak Kepala Sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran yang Bapak Ibu akan susun. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Kepala Sekolah nanti memandu menetapkan kriteria dan monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatannya seluas-luasnya kepada Bapak Kepala Sekolah memandu perencanaan pembelajaran Bapak dan Ibu guru. Kepada Bapak Rizal Kurniawan SPDSD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mas, Ibu Dr. Mulyati BPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Ramadhan 2 beserta kepala sekolah. Dan Ibu Kepala Sekolah TK Dewata. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Camas dan telah hadir untuk kegiatan observasi kerja kepala sekolah di SD Negeri Ramadhan 2. Sebelum saya memulai kegiatan observasi kerja kepala sekolah, lebih dahulu saya sampaikan untuk
kegiatan observasi ini saya menggunakan media dari Canva. Jadi ini saya buat sendiri dari Canva. Sebelum saya menyampaikan sesuai dengan RHK yang saya pilih, yaitu memandu pelaksanaan khususnya media belajar. Lebih dahulu saya sampaikan profil sekolah SD kami, SD Rawagung 2. Monggo seperti itu. Profil SDN Rawagung. Visi sekolah mewujudkan sekolah yang keren. Kata keren di sini dari kreatif, edukatif, religius, dan nasionalis. Jadi sekolah kita dari visi itu juga punya yel-yel. Siapa kita? SDN Rawagung 2. SDN Rawagung 2. Yes. Dari visi keren tersebut kita akan lagi menjadi misi sekolah. Misi sekolah yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan dan kreatif peserta didik berdasarkan minat, bakat, dan potensi. Poin nomor 1 ini kita ambil dari kata kreatif, mengembangkan pengetahuan dan kreatif. Itu kita ambil dari kreatif. Misi sekolah yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Itu kita ambil dari visi edukatif. Misi sekolah yang ketiga, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan keagamaan di sekolah. Itu kita ambil dari visi religius. Misi keempat, menjadi kerjasama yang harmonis atas warga sekolah. Itu kita ambil dari nasionalis. Dari misi ini saya jabarkan lagi menjadi tujuan. Yang mana tujuan pertama kita ambil dari misi yang pertama, menyelenggarakan kegiatan berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik melalui kegiatan PLI. Itu kita ambil dari pengembangan pengetahuan dan kreatif peserta didik berdasarkan minat dan bakatnya. Tujuan yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran di kelas berbasis pendidikan karakter. Itu kita ambil dari misi yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Tujuan ketiga, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan di sekolah. Itu kita jabarkan dari misi yang ketiga, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan keagamaan di sekolah. Tujuan yang keempat dan kelima itu kita ambil dari misi keempat, menjadi kerjasama yang harmonis antar warga sekolah. Yang tujuannya menanamkan jiwa nasionalis dengan ciptaan air kepada peserta didik melalui kegiatan upacara dan hari besar nasional. Alhamdulillah di lembaga kita setiap hari besar nasional itu kita yang melaksanakan upacara. Terus menjalin kerjasama dengan warga sekolah dalam merealisasikan program sekolah. Ini termasuk menjalin dengan komite dan itu mengenai profil sekolah. Untuk lanjut. Peserta didik SDN Rawagung 2 memiliki jumlah peserta didik sebanyak
99 siswa. Kelas 1 jumlah siswanya 19 yang terdiri dari laki-laki 10, perempuan 9. Kelas 2 laki-laki 7, perempuan 12, 19. Kelas 3 laki-laki 9, perempuan 9, jumlah 18. Kelas 4 jumlah 10, kelas 5 jumlah 19, kelas 6 jumlah 14, dengan 48 peserta didik laki-laki dan 51 peserta didik berjenis kelamin perempuan. Alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini kita ada peningkatan, yang keluar itu 15 siswa, yang masuk kelas 1 baru sebanyak 19 siswa. Jadi alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini kita ada peningkatan dalam jumlah peserta didik. Monggo kita pendidik SD Negeri Kampung Tua memiliki 8 orang tenaga pendidik dan 2 orang tenaga operasi. Tenaga pendidik 2 orang tenaga pendidik berstatus PNS, 5 orang pendidik berstatus P3K, 1 orang tenaga pendidik berstatus guru honor sekolah. Tenaga pendidikan PDT 2 orang, 1 penjaga sekolah dan 1 operator pos. Jadi itu untuk pendidiknya. Monggo dilanjut juga. Keuangan sama dengan lembaga negeri lainnya. Tentunya untuk keuangan semua lembaga itu bersumber dari bantuan operasional sekolah. Terus terang untuk kami untuk di lembaga ini, karena saya juga memegang 2 sekolah, tantangan itu lebih berat di sini daripada di sama. Kenapa saya lebih tantangannya lebih berat di sini? Kita juga di sini ada satu naungan dengan lembaga TK, di mana TK itu sekarang belum masuk KPI, jadi belum menerima BUP. Otomatis 3 orang pendidiknya itu masih untuk honor bulanannya itu masih disubsidi dari SD. Terus untuk kegiatan itu kita menggandeng SDR sponsor. Jadi kalau kita fokus ke bantuan nasional seperti kemarin kegiatan putusan dan lain-lain, seperti juga perisaan Maulid Nabi dan perisaan Nabi, kita juga gandeng pihaknya SDR atau sponsor. Terus terang juga saya sampaikan kenapa di sini lebih berat. Di sini bosnya juga dikit lagi saya catatan. Terus memang untuk keuangan untuk mulai saat ini agak saya rem di SDN Kampung Tua. Jadi kemarin kami sudah melakukan kegiatan dan perbaikan dan lain-lain. Untuk persiapan akreditasi ini juga sebenarnya kita taman dan agar sekolah itu sebenarnya juga perlu dilakukan kegiatan. Tapi untuk sekarang karena saya takutnya nanti karena saya di sini cuma LD dan titik, takutnya waktu ada pergeseran nanti posisi minus. Takutnya pimpinan mungkin kalau bisa buat itu yang saya khawatirkan, makanya saya agak ringan sedikit untuk kegiatan dan lain-lain untuk dengan buat monggo kita program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sejak
bulan November saya dikasih tugas tambahan menjadi LDDC 2002. Hal yang pertama, saya masih ingat betul, saya sudah pribumi waktu itu. Hal yang pertama yang saya lakukan yaitu membuat jadwal tiket dulu untuk menyambut kedatangan peserta didik. Karena itu sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena jika pagi kita dan guru-guru datang lebih awal menyambut kehadiran peserta didik, maka akan ada perhatian lebih khusus, itu juga akan mendapat poin plus dari harga itu. Terus hal yang sudah kita lakukan yaitu membangun kerjasama dengan komite dan serta tokoh masyarakat. Dan itu saya juga dikasih tugas tambahan di sini, kami koordinasi dengan komite dan wali murid serta tokoh masyarakat membentuk paguyuban kelas. Alhamdulillah kita sudah sebelumnya ada paguyuban tapi tidak kurang maksimal. Jadi pertemuannya sudah cuma dibentuk di grup WA. Jadi saya mengumpulkan paguyuban di semua wali murid, saya bentuk paguyuban di masing-masing kelas. Alhamdulillah paguyuban itu sangat membantu banyak dalam kegiatan di sekolah kita, terutama juga kemarin dalam hal kegiatan Agustusan sampai alhamdulillah juara 1, kategori B, karnaval, dan juara 3 gerak jalan kategori B. Juga dalam hal perpisahan kemarin itu sangat membantu sekali adanya paguyuban kelas. Terus yang sudah kita lakukan yaitu mempercantik sekolah dan ruang kelas. Seperti yang sudah kita lihat bersama di luar, di tampilan sekolah kita, begitu saya 2 bulan atau sebulan di sini, itu sudah saya anggap boleh sedikit tiket di halaman di depan sekolah. Terus di ruang kelasnya ini nanti ya seperti ini, kalau saya juga minta hubungi nanti menilai dari kelas 1 sampai kelas 6, karena kita membuat sudah dibuat kesepakatan kemarin sama-sama 2 guru untuk lomba keindahan kelas. Alhamdulillah latihan ini juga dibantu paguyuban wali murid itu. Bahkan saya pernah lewat malam jam 6:30 waktu ada acara BDS, itu ada yang lulus malam wali murid itu untuk menghias keindahan kelasnya masing-masing. Saya sampaikan kalau kelas itu bagus, anak-anaknya sendiri yang akan menempati, anak-anaknya sendiri yang merasakan di ruangannya itu. Jadi itu terus hal yang sudah kita lakukan yaitu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan acara yang berkesan. Mengadakan acara berkesan di sini ada 2 kemarin yang sudah kita laksanakan, yaitu kegiatan perpisahan, di mana sebelumnya untuk kegiatan perpisahan itu kita sepakati dan kita sampaikan kepada murid bahwa untuk kegiatan perpisahan itu kalau dulu itu bareng antara kegiatan pentas tingkat siswa dan pengajian itu dari sana. Jadi kita sepakati dengan para murid kegiatan perpisahan kita fokus ke keterampilan siswa, untuk kegiatan pengajian kita agendakan di peringatan hari besar agama Islam. Alhamdulillah dalam kegiatan pentas hari kemarin sangat mendapat antusias dari Bapak Kepala Desa Rawabu, di mana yang sebelumnya saya akui waktu saya di sini di kegiatan pusat itu
tinggal satu dan lain-lain. Jadi untuk kemarin saya fokuskan wajib taris. Jadi tidak ada goyang-goyang lain. Jadi itu sangat wali murid sangat antusias. Untuk kedudukannya memang diharapkan seperti itu. Terus kegiatan dan pengajian dan itu kita laksanakan, kita bisa memang dalam kegiatan perpisahan kita laksanakan pada hari besar Islam. Alhamdulillah kemarin juga kita laksanakan di negara Murid Nabi di lembaga kita. Ini program dan kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi poin yang sangat penting menurut saya yaitu pemenuhan alat multimedia pembelajaran serta sarana dan prasarana sekolah. Di sini di dalamnya termasuk proyektor. Itu kita anggarkan di tahun 2025. Kenapa? Kita sebenarnya punya pakai usaha. Jadi kalau ada seperti ini yang masuk ya terus terang aja kita tidak. Jadi kita fokuskan ke pemenuhan alat multimedia pembelajaran dan sarana prasarana sekolah. Terus juga penambahan laptop. Kenapa saya sampaikan penambahan laptop? Di sini punya sekolah punya laptop 2. Terus insya Allah tahun depan kita anggarkan 1 atau 2 lihat kemampuan sekolah. Kenapa saya tambahkan laptop? Tujuan kita yaitu untuk tahun 2025 kita melaksanakan UNBK mandiri, kita bisa buka. Jadi terus terang kita sekarang masih menumpang ke SDN Ramabung 1, karena kendalanya kita keterbatasan medianya. Tuh, kalau internetnya alhamdulillah sudah terbukti. Kalau gurunya punya, tapi untuk kurang. Tuh, jadi kenapa juga saya fokuskan penambahan dan laptop. Untuk program yang akan kita laksanakan. Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, saya punya program kegiatan yang saya singkat namanya DPS sebelum gerakan pungut sampah sebelum belajar. Fokusnya kebersihan. Tujuannya bersihkan lingkungan sekolah. Bentuk kegiatannya setiap hari sebelum masuk kelas. Kalau masih waktunya 10 menit. Jadi DPS saya memang acak sendiri singkatan ini DPS. Terus kegiatan yang kedua yaitu literasi digital. Fokusnya kita ke literasi karena memang di rapor pendidikan kita di universitas ini merah. Jadi tujuannya mendorong kreativitas, inovatif dan pengembangan diri. Bentuk kegiatannya setiap hari Selasa dan Kamis. Alokasi waktunya dalam pertemuan. Kegiatan yang ketiga yang akan kita laksanakan kesertaan gerakan sarapan pagi bersama di sekolah. Fokusnya pendidikan karakter. Tujuannya menumbuhkan kebersamaan siswa dan guru serta mendukung program pemerintah. Apalagi program pemerintah jadi ada makan atau penambahan gizi dari pemerintah. Itu kan memang yang dijadikan oleh pemerintah. Itu sepertinya kalau melihat informasi memang kementeriannya sudah dibentuk seperti itu. Itu mendukung kebersamaan program itu kita laksanakan setiap hari Sabtu. Itu anak-anak sebelum ada program dari pemerintah itu anak-anak dibawa bekal sendiri dari rumah. Jadi kita mulai satu kegiatan senam bersama. Setelah senam bersama, kita mulai secara praktek gerakan secara praktik bersama di sekolah. Kalau masih waktu di dalam itu. Yang terakhir, fitrah, pengembangan seni tari dan abstrak.
Fokusnya memanfaatkan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. Tujuannya memanfaatkan aset. Aset di sini bukan aset laptop atau aset itu bahkan anak yang mempunyai kegiatan, mempunyai seni dan kegiatan berarti kita kembangkan kegiatan ini. Jadi kita kembangkan manfaatkan aset dan sumber daya sekolah untuk mendukung pelajaran di sekolah. Bentuk kegiatannya setiap hari Sabtu, alokasi waktunya 60 menit setelah jam pagi. Itu untuk program kegiatan yang akan kita laksanakan. Ada yang juga kemungkinan saya lakukan di sekolah satunya juga beberapa di sekolah sini. Lanjut Mas Dulu. Untuk istimewa gabung 2 ini saya pilih RKK indikator observasinya memandu perencanaan pembelajaran. Beda dengan sekolah saya satunya yang sudah diobservasi oleh Bu Umi, yaitu terkait program sekolah. Terus terang juga karena di sama awal saya juga kurang tidak tahu siapa, tidak ada dokumentasi, tidak ada media seperti ini, karena saya juga tidak kurang paham apa yang akan dilaksanakan terkait observasi ini. Ternyata di tubuh pengawas hadir ke sekolah saya satunya, ternyata disuruh dengan kayak di depan terkait program sekolah. Makanya di sini saya konsep dekat lewat media advan. Di sini kita membantu perencanaan pembelajaran. Tentunya sebelum saya diobservasi oleh Ibu pengawas, sebelumnya saya melakukan observasi terhadap Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Pramuka. Jadi orang observasi sebelum dilakukan jadwal observasi, saya terlebih dahulu melakukan dialog bersama Bapak dan Ibu guru di SD Pramuka, membuat kesepakatan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober. Jadi membuat kesepakatan terkait jadwal observasi Bapak dan Ibu dewan guru dan juga apa yang akan dipilih oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi observasinya dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024. Jadwal observasinya Bu Bumi, Bu Emi. Saya sering nyebut Bu Emi, Bu Umi. Jadi Bu Emi pada hari Senin tanggal 11 bulan 10 jam 1 rangkaian dipilih aktivitas praktik. Bu Tuti hari Senin sama jam 3 ke 4 rangkaiannya berlakukan disiplin positif. Bapak Sugeng hari Selasa jam 1 jam 2 rangkaiannya inklusi aktif. Dan alhamdulillah sampai di Sujati itu hari Kamis sudah terlaksana untuk harganya. Jadi alhamdulillah kita laksanakan sesuai jadwal yang kita sepakati, Bu. Perlu Bapak dan Ibu ketahui di sini. Di sini kan di situ ada rating observasi, nilai tindak lanjut, nilai refleksi tindak lanjut dan sudah selesai. Di situ di rating observasi itu masih ada 4 guru yang mengerjakan tim observasi.
nilai tidak lanjut sampai nilai tidak lanjut masih ada 2 guru. Nilai refleksi tidak lanjut masih 1. Ya. Sudah selesai belum? Oh. Di sini keterangannya seperti Bu Emi dilatih observasi. Jadi ini semuanya sudah saya nilai. Selanjutnya Bu Emi itu tinggal mengerjakan menaikkan ke nilai tidak lanjut berikutnya. Seperti Bu Tuti. Bu Tuti itu kan sudah hidup status perilaku kerjanya sudah dinilai. Itu diawali dari rating observasi sudah saya nilai. Bu Tuti lanjut ke nilai tidak lanjut sudah saya nilai. Nilai refleksi tidak lanjut sudah saya nilai, sudah selesai. Terus kenapa belum selesai? Karena di sini ini 3/3 itu berarti sudah selesai. Jadi yang nilai saya sudah selesai. Terus perilaku kinerjanya 1 ke 1 itu sudah selesai. Sudah saya nilai, sudah saya lakukan nilai kerjanya. Terus di sini kelengkapan dokumen. Berarti untuk mengundi itu untuk status rencana hasil kerjanya itu sudah yang itu sudah dikumpulkan, sudah diposting, sudah saya cek, tinggal yang tugas tambahan ini belum dikumpulkan. Itu tinggal posting itu baru saya cek, saya validasi 100% sudah selesai ya. Atas. Di mana di sini Bu Tuti rating dengan praktik kinerjanya sesuai implementasi. Rating perilaku kinerjanya sudah sesuai implementasi. Rekomendasi klinikal kerjanya baik. Jadi kita memang saya buat memang sesuai ekspektasi karena kalau di atas ekspektasi itu tantangannya berat. Maka tahun depan harus di atas ekspektasi itu harus seperti memang saya buat sesuai ekspektasi. Jadi mohon Bapak dan Ibu guru yang masih belum, mohon itu kemarin sudah saya nilai semua, mohon dilanjut ke tab berikutnya, ke poin berikutnya ya. Siap. Jadi sesuai yang saya pilih, yang saya pilih memandu perencanaan pembelajaran di dalam mengembangkan perkataannya pembelajaran kurikulum merdeka. Alurnya untuk mengembangkan perkataan pembelajaran itu dimulai dari DP dan pembelajaran. Dan sudah kita ketahui bersama DP itu kan sudah disediakan oleh pemerintah. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran alur tujuan pembelajaran yang diberikan ATP, selanjutnya modul itu. Untuk mengembangkan perangkat pembelajaran di kurikulum merdeka, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menganalisis capaian pembelajaran agar bisa diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, analisis capaian pembelajaran kan sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi kita analisis agar bisa diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah ketemu tujuan pembelajaran, akan di breakdown atau diperinci lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, dari alur tujuan pembelajaran kita mendapatkan petanya. Setelah alur tujuan pembelajaran kita mendapat petanya atau dokumennya, maka kita sudah bisa membuat modul belajar. Itu sudah selesai sampai membuat modul belajar. Itu setelah menyusun modul belajar selesai, maka kita bisa menentukan bagaimana penerapan strategi
mengajarnya dalam kelas. Jadi itu. Jadi untuk mengembangkan rangka pembelajaran di guru merdeka, alurnya seperti ini. Kita mulai dari IP, TP, ATP, dan modul ajar. Modul ajar yang lebih dikenal dengan singkatan RPP. Ya. Jadi setelah penyusunan modul ajar selesai, maka kita bisa menentukan bagaimana penerapan sampai dengan belajarnya dalam KBM. Lanjut. Dasar hukum untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini dengan pendidikan dasar dan jenjang pendidikan. Di pasal 4 di mana dijelaskan dokumen perencanaan pembelajaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah dan kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Jadi dalam perencanaan pembelajaran 3 ini kan sudah ya, tuh sesuai dasar hukum dan ada untuk dialog juga. Komponen yang ada di modul ajar. Komponen yang ada hanya 3. Informasi umum, komponen inti, lampiran. Jadi ada 3 komponen ini yang ada yang bawa RPP-nya masing-masing di modul ajarnya. Sambil diceknya dan dikumpulkan saya kemarin. Sambil dicek yang sudah menentukan. Ya. Dalam modul ajar itu ada 3. 1 informasi umum, 2 komponen inti, dan 3 lampiran. Kita jabarkan satu persatu di sini. Informasi umum itu apa saja? Ya, mungkin tidak bisa. Informasi umum di sini poin-poinnya yaitu identitas sekolah, sama sudah di sana mencakup nama penyusunnya, nama sekolahnya, modul ajarnya apa, fase apa, alokasi waktunya itu ada di identitas sekolah. Terus kompetensi awal, jadi sudah ditentukan di sana. Terus juga profil pelajar Pancasila, sarana dan sarana apa yang dipakai, buku apa, medianya apa, ya. Terus apa laptop, LCD, proyektor dan lain-lain, ya. Target peserta didik. Target peserta didik ini yang dimaksud peserta didik reguler. Nah, kan ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Terus model pembelajaran yang digunakannya itu seperti apa? Nah, terus lanjut sekarang ke komponen inti atau kompetensi inti. Sambil dicek di RPP-nya ya, di modul ajar saya biasa jemput untuk RPP karena modul ajar kan bahasa sekarang ini bahasa keren, bahasa kuno. Jadi saya untuk jemputnya RPP. Jadi yang di komponen inti itu indikator di dalamnya yaitu terkait tujuan pembelajaran, terus pemahaman bermakna, terus pertanyaan nanti, lanjut ke persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, persiapan pengayaan dan remedial, refleksi serta ide dan guru.
lampiran di sini poin-poinnya bisa saya lihat dulu. Silakan. Lampiran di sini yaitu letak strategi, terus juga bahan pada guru dan strategi, glosarium, dan terakhir yaitu daftar ustaz. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sekarang kan sudah zamannya yang mulai IT. Jadi kan sudah banyak di media-media untuk ajar itu di internet. Silahkan cari dan sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Ya. Dan jangan lupa untuk dalam menyusun rencana pembelajaran tadi, poin-poinnya isinya juga yang saya paparkan tadi, isinya itu ya. Dan juga jangan lupa, karena yang biasanya kalau hasil downloadan itu di bawah itu kan tidak ada nama kepala sekolah atau guru kelas, mohon itu dikasih sendiri ya, ditambah sendiri. Jadi itu biar juga tidak sulit di dulu ya, disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah. Dan terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan dan saya paparkan terkait yang saya ini untuk lembaga yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Tentu saya sendiri juga perlu bermasih belajar. Jika memang ada yang keliru atau sempurna dalam penyampaian saya tadi, mohon sarannya oleh Ibu Kapas terkait dalam jurusan belajar, karena juga saya juga masih belajar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Kita rekam dulu sudah tampil begitu apa itu namanya, urut teratur, kemudian disampaikan dengan jelas dan apa itu namanya, mudah dimengerti. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum saya lanjutkan untuk sedikit memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan apa sih sebenarnya perencanaan pembelajaran dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya sedikit ingin koreksi dulu terkait dengan visi SDN Rama Bogor. Visi awal. Saya suka sekali visi SDN Rama Bogor. Udah diingat, insya Allah kalaupun visi itu dikenalkan kepada anak-anak, orang tua, tokoh masyarakat atau siapapun, pasti akan dengan segera bisa dilakukan. Keren, kan gitu kan ya. Jadi memang betul visi itu perlu disusun dengan bahasa yang mudah diingat. Cuma ini sedikit saya evaluasi, mewujudkan itu bukan salah ya, tapi sebaiknya dari terwujudnya sekolah yang beraja. Biasanya kalau visi terwujudnya, terbentuknya, tercapainya, ya gitu ya, jadi Nah, baru masuk kepada misi, karena misi itu adalah sesuatu yang kita lakukan, yang sekolah lakukan untuk mencapai visi atau arah atau tujuan dari visi. Jadi mengembangkan pengetahuan, optimalkan sudah benar. Kemudian tujuan yang menyelenggarakan
terwujudnya kesenian itu sudah benar. Jadi bisa diganti terwujudnya sekolah yang keren atau terwujudnya peserta didik yang keren. Ya, intinya kan visi itu menuju pada peserta didik ya. Jadi keren, kreatif, edukatif, religius dan nasionalis. Ini ide sendiri atau Ide sendiri, Bu. ya itu keren. Memang Ada yang tertib, ada semangat, ada yang kan berasa tuh visinya masih dipakai semangat awal-awal saya masuk Ranugrah satu. Dulu itu waktu masih Pak Mahdi itu misinya Raja Wali. Raja Wali. Ya. Karena itu sudah semuanya apa itu seluruhnya ada. Ya. Jadi cuma kekurangannya saya dalam merubah visi sekolah itu dalam persiapan agregasi ini belum dilengkapi masih berita acara. Jadi saya buat seperti ini. Boleh lah berita acara apa namanya? Iya. Perbaikan revisi ya. Berita acara revisi visi ya dari yang sebelumnya Raja Wali berubah menjadi keren, dilakukan ya tidak dilakukan tidak apa-apa. Sudah mengawali dari Bapak KS ya. Oke, kemudian masuk berikutnya Mas. Terus ada silakan banyak itu saya juga suka. Pakai inspirasi. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan oleh atau program yang sudah dilakukan atasnya harus ya. Ini pun juga sudah dikenal dan istilah-istilah ini yang menunjukkan bahwa SDN Ranmabur 2 sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan GPS Simple ya. GPS 2B juga bisa. Kita jangan simple. GPS 2B. Ya. Iya. GPS 2B. Dia yang menangani kan gerakan. P pungut sampah sebelum balik. Kalau sebelumnya tidak perlu disingkatkan boleh GPSB. Cukup gerakan pungut sampah sebelum belajar. Jadi GPSB. Kalau mau dibuat N2B boleh. Ya, ini maksudnya ya. Kita G-nya kan gerakan. B-nya kan pungut. S2 itu kan sampah sebelum B. Maksudnya gitu. Kalau daripada GPS sebel itu bahasa negatif. Nggak boleh. Kecuali positif. Misalnya GPS, yes. Misalnya gitu kan bahasa semangat. Itu maksud saya ya. Jadi GPS 2B boleh. Kemudian ini keren ini gerakan pungut sampah sebelum belajar. Aku suka. Jadi GPS 2B. Ya kan? GPS itu kan sudah kenal. GPS 2B itu GPS 2B. Anak-anak serentak memungut sampah-sampah sebelum belajar. Ini baru Pak Rizal yang punya nih. Seluruh Indonesia Raya. GPS 2B. Ya, gerakan pungut sampah kan gampang. Gerakan pungut sampah sebelum belajar. Itu dalam rangka untuk menjaga kebersihan sekolah. GPS 2B. Keren. Lagi ya. Mantap. Fokus pada kebersihan tujuan bla 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 sudah benar. Berarti program yang satu GPS 2B. Kemudian yang dua MIDI. Ini saya nggak apa-apa. Bagus MIDI ya. Literasi digital atau LD lah boleh deh. Ini benar nggak apa-apa. Bagus MIDI. Literasi digital kan gitu kan. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan gerakan literasi di sekolah. Kan memang itu semua dijalankan dalam rangka untuk membiasakan anak-anak itu gemar membaca, memahami yang dibaca, mengerti yang dibaca, menyampaikan atau mendesimasi
dan literasi. Literasi ini macam-macam ya. Salah satunya adalah literasi digital yang hari ini sudah perlu dibudayakan karena zamannya sudah zaman IT. Oke. Kemudian fokusnya literasi. Sudah pantas. Di sini nggak ada yang tidak bisa IT. Oke kan? Semuanya. Apalagi statusnya teman-teman itu keren-keren itu aku suka. Ya Allah, karena sekarang itu apa yang tidak bisa. Fasilitas begitu terbuka dengan lebar. Google menyediakan semua yang Bapak Ibu butuhkan, semuanya ada. Tinggal Bapak dan Ibu meningkatkan kegiatan atau literasi digitalnya kepada siswa. Maksudnya ya, dorong ini, oke. Kemudian yang ini, sarapan ini susah. Coba GSP, gerakan sarapan pagi lah selesai. Daripada sarapan paginya apa ini? GSP aja. Melarang dulu sarapan itu. Gerakan sarapan pagi. Iya. Saya mana GSP? Ya. Kalau mudah ngapain? Ya boleh deh. Itu kan gerakannya yang larang. GSP. Ya nanti ya. Yang atas itu GDS itu GSP. Ya iya. GSP 2B. Ya benar ya. GPS 2B kan begitu. Ini kan GPS. GSP. GSP. Tapi ya GPS. Tidak, lebih mudah saya rasa. GSP. Nah, sekalian dikenalkan juga budaya sekolah yang bersih, sehat, aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Ini sudah program gerakan sarapan pagi untuk menciptakan sekolah anak-anak yang sehat. PKS sudah saya sosialisasi kemarin. Kita itu sudah ada di masa anak-anak itu badannya sudah tidak sedang baik-baik saja. Tidak cuma orang dewasa yang sekarang itu sudah mulai cuci darah. Anak-anak kecil usia 7 sampai 12 tahun itu sudah banyak yang mulai cuci darah. Itu dari hasil evaluasi karena disebabkan makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak itu tidak sehat, alias minum-minuman yang dikemas di plastik-plastik siap saji begitu, ada marimas, ada apalah-apalah, deli apalah gitu ya. Itu diusahakan untuk sedikit demi sedikit dihabisi, ya, dihabisi. Kita kan yang minuman yang saset-saset gitu ya, karena semua itu sangat tidak menyehatkan. Ya, yang berwarna-warni. Nah, dari itu gerakan sarapan pagi alias GSP perlu dikembangkan untuk makan. Salah satunya yang dimakan Bapak dan Ibu ini adalah makanan-makanan sehat, produk lokal, aman, nyaman, terkendali, menyehatkan. Apalagi ini produknya beres, orang saya mau talas. Yang namanya talas kalau kita kenalkan booming kepada anak-anak, dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin makanan lokal ini menjadi makanan internasional karena ini adalah makanan yang menyehatkan. Makanya Bapak dan Ibu, gerakan sekolah sehat, gerakan sarapan pagi. Bagaimana caranya Pak? Saya kasih gambaran. Kan rencananya kan dilaksanakan setiap Sabtu. Kita mulai Sabtu pagi itu senam bersama anak-anak itu memang sudah disediakan bekal dari rumah, Bu. Jadi ikan itu bersama pagi itu dilaksanakannya di sekolah. Setelah senam kita bersama guru bersama pagi. Jadi anak-anak sudah membawa kotak makanan sendiri-sendiri untuk sementara waktu hanya 1 minggu sekali, kalau perlu setiap hari, karena anak-anak itu kan wajib sarapan sampai menunggu bantuan Prabowo, kan begitu. Apa tuh namanya, pengenalan dulu kan ya, nanti tidak kaget setiap
setiap hari dapat makanan gratis dari kamu, itu kan ya. Jadi benar seminggu sekali anak-anak kita minta untuk membawa bekal sendiri dari rumah ya. Sampaikan bekal yang anak-anak bawa haruslah bekal yang makanan yang sehat. Jangan-jangan masih sama saja. Sarimi, ada bayinya mikrobo, misalnya kayak gitu. Kata Pak kok boleh begitu. Kenalkan sebelum anak-anak hadir di sekolah, anak-anak makanan yang sehat itu belum ngeprint mungkin Pak KS. Jadi kalau ada satu piring, belum ya. Perempat nasi. Kalau ada satu piring anak-anak makananmu, maka bagilah dua. Yang separuh itu harus sayur dan buah. Kenalkan dulu, harus sayur dan buah. Apa fungsi sayur dan buahnya anak? Untuk melindungi tubuh kita. Karena sayur ini mengandung vitamin. Kan begitu? Dikenalkan dong anak-anak itu biar mengerti. Kalau sudah mengerti, insya Allah melakukan. Ya kalau ujung-ujung anak-anak besok ada sih saya nggak ngerti fungsinya, akhirnya yang dibawa ya kilo-kilo itu lagi. Ya, seperti itu. Jadi yang separuh sayur dan buah, yang separuhnya lagi dibagi dua lagi, yang satu untuk protein ikan, ya ikan itu silahkan bagiannya bisa kalau yang mampu daging, tidak ada daging ya ikan, tidak ada ikan ya tahu telur, tidak ada telur ya tahu, tidak ada tahu tempe. Ini adalah untuk kesehatan otak kita. Protein itu biar anak-anaknya berpikirnya cerdas, kan gitu kan senang. Memang iya Bapak dan Ibu. Kalau kekurangan protein, bisa-bisa perkembangan otak kita itu menjadi kurang baik kan begitu. Apalagi usianya anak-anak. Kalau kita entah ya berkembang apa enggak ya, kok berkembangnya tambah menurun. Yang tadinya terajos hafal sekarang kok tambah tidak hafal ya, dia lupaan begitu ya. Entah apa yang dipikir ya. Separuhnya itu ikan-ikan atau untuk kebutuhan protein kita, karena yang satunya baru itu nanti nasi atau karbohidrat. Karbohidrat ini anak-anak boleh pilih. Kalau tak punya nasi, ya tidak harus selalu, bisa talas, bisa ubi, bisa apalah gitu ya. Silahkan kenalkan. Baru nanti anak-anak membawa sekolah, kemudian dibawa ke sekolah di hari Sabtu, sarapan sebelum sarapan apa tadi? GSB, gerakan sarapan pagi. Kalau ingat GSB-nya kan apa? Gerakan sarapan pagi. Sambil juga ada pembelajaran di situ. Anak-anak dikontrol. Nah, kalau belum memenuhi sesuai harapan, tidak bisa dimarahin dulu. Tapi diingatkan, nak, kalau anak-anak kamu makan terus-terusan hanya dengan mie dan kerupuk seperti ini, nanti kamu lama-lama bisa kurang sehat atau sakit dan lain sebagainya. Itu kita kenalkan. Dan juga jangan lupa, karena anak-anak ini bisa begitu karena ada orang tua, ya orang tuanya juga ketika ada momen-momen tertentu ya disampaikan. Kalau sekolah itu sesuai dengan instruksi dari pusat, harus kita dikatakan sekolah yang sehat, maka anak-anak pun makanannya juga harus sehat. Apa Bu yang perlu dilakukan Ibu? Silakan sediakan anak-anak sarapan dengan komponen ini. Itu sampaikan ke orang tua, karena orang tua kan masih ada yang belum paham. Pokoknya lengakan dirinya kemarin, kan begitu kan? Iya. Ada di guru. Pokoknya guru lengakan lah sebenarnya kan gitu ya. Tapi anak-anak perlu kita kenalkan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Saya suka sekali gerakan sarapan pagi atau GSP bersama di sekolah dalam rangka untuk menanamkan pendidikan karakter, berdoa sebelum makan, kan begitu kan? Karakter religiusnya, karakter berbaginya, bisa Pak? Bisa. Nah, itu bersamaan, jangan dikira nggak bisa. Yang penting bagaimana kita kamu punya ya? Oh yuk bagi-bagi. Nah bagi-bagi. Bukan lo ya. Kalau tidak kita biasakan, biasanya individual, sama dan sama kan begitu. Coba kalau
bapak dan ibu punya anak-anak di pondok, lain. Anak-anak pondok itu kolaborasinya lebih banyak karena bisa makan bareng-bareng begitu kan? Ya tidak individual kayak gitu. Kita perlu latih karakter ini boleh. Kemudian di samping religius, karakter kebersamaan, gotong royong bisa jadi tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Oke, setiap hari Sabtu ya ini sudah ada di dulu. Oke, kemudian fitrah boleh, STH tidak apa-apa, ini sikat ini benar. Fitrah, lebih bukan fitrah seharusnya, tapi ini fitrah dong, lebih familiar gitu ya. Fitrah, apa itu fitrah? Pengembangan seni tari dan hadroh. Suka saya. Hadroh ini salah satu kesenian yang diminati, ya kan? Ya. Disukai oleh hampir seluruh kalangan. Dan biayanya tidak seheboh drum band, kan begitu kan? Drum band untuk mengencangkan bintang, untuk apa tuh namanya? Untuk bisa tampil beraksi dengan baik, butuh sesuatu yang luar biasa, ya enggak ya? Tapi kalau hadroh ini pokoknya ada vokalis yang keren, bisa yang seenak mungkin. Apakah vokalis harus laki-laki? Boleh silakan yang perempuan, gitu ya. Kalau perlu dibuatlah grup sambro, posida, didampingi oleh hadrohnya. Ini bisa bapak dan ibu. Kita kolaborasi. Doang idenya Pak Tais selalu inovatif, ya selalu muncul kreativitas yang tanpa kita pikirkan kayak gitu. Tepuk tangan untuk Pak Tais. Boleh. Jadi kebanggaan ini seni tarinya kemarin sudah kita buktikan dengan juara 1. Mudah-mudahan tidak karena juara 1 kenapa begitu, tapi memang benar-benar nyata gitu ya. Nah, ini silakan dikembangkan fitrah ya, pengembangan seni tari dan hadroh. Bisa saja lebih dikembangkan lagi seninya ini, seni tari modern maupun seni tari tradisional, kan begitu kan? Modern untuk elaborasi seni-seni yang zaman sekarang ya misalnya, tapi seni apa namanya, seni tradisional, enggak ada ya. Saya soalnya ya tarian adat ya, cuma ada begitu, misalnya ada tari adat. Nah, oke. Ini supaya anak-anak itu tidak lentur dengan tari adat, tari samuan, tari ya apa sih namanya, remo, kan itu tadi remo. Fokus ada pemanfaatan sumber daya sekolah. Yes, bakatnya anak-anak dan juga jangan lupa bakatnya guru terfasilitasi di sini. Guru tak berbakat, tidak ada yang berbakat di bidang ini. Belum aja dilarang, sekali datang bisa 100 ya. Tapi kalau bapak dan ibu ada yang berbakat, seni tari inilah, seni tari modernnya ibu, seni tari tradisionalnya ibu, nanti kolaborasi bersama. Sekolah cuma semacam apresiasi begitu, untuk memberikan rasa penghargaan terhadap apa yang bapak ibu lakukan kepada anak-anak. Tidak mahal-mahal banget, itu kan ada merupakan sumber daya yang bisa ditingkatkan di sekolah, meningkatkan dia. Oke, tujuannya aset, intinya maksudnya aset itu kan tidak cuma yang berupa yang kita materi atau benda-benda yang kita punya, tetapi potensi-potensi yang dimiliki oleh anak maupun guru itu juga, dan sumber daya alam lingkungan sekitar kita itu juga merupakan aset yang kita miliki. Oke, saya suka ya. Oke, saja untuk yang tampilannya Bapak HS, kemudian ada nggak? Ada? Ada? Ada ya? Ini yang seperti apa karakter terkait dengan supaya anak-anak berperilaku sopan santun, hormati kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Itu sangat-sangat diperlukan bagi mereka anak-anak kita tercinta. Karena apa? Kita tahu anak-anak itu kan ibarat bangunan, itu ada di fondasi dasar. Kalau kuat, kokoh, insya Allah tangguh akan selama-lamanya.
jadi ibarat kalau nonton film, bintang filmnya selalu dipantau setiap hari. Kemana Bapak Ibu melangkah, apa yang Bapak Ibu katakan itu akan melekat pada anak kita. Jadi apa yang kita mendampingi, melayani. Terima kasih Ibu Mita, dari statusnya saya suka melayani, membimbing, itu akan dikenal kemanapun anak-anak pergi sampai akhir kehidupannya. Percaya nggak? Kita itu akan selalu ingat guru kita di waktu SD, apa yang menyenangkan beliau katakan, dan apa yang tidak kita suka, pasti akan ingat sama. Karena kita anak-anak itu menjadi penonton yang sangat baik dan otaknya sangat lengkap dari apa yang Bapak Ibu tampilkan. Maka mari tunjukkan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Dengan tulus Bapak dan Ibu, jangan ada embel-embel, ikhlas. Jangan karena ada Pak Rizal atau tidak ada Pak Rizal. Pak Rizal pun demikian, bukan karena Bu Pengawas. Bu Pengawas juga demikian, bukan karena Bapak Kadis. Semua Bapak Guru, Bapak KS, Ibu Pengawas itu satu tujuan, satu gerak langkah bersama untuk kemajuan anak didik kita. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Biar kita dapat double barokahnya, ya kan? Ya. Beda kalau ada itu kan hanya sekedar melepas kewajiban tujuh, penyaman, kesepak. Halaman 1 sampai 5 ya Nana? Kerjakan, jangan rame. Kalau ke kelas, kata yang rame, ya. Bu Guru kasih zoom. Ya, apa tidak boleh? Ya boleh kalau memang kewajiban. Karena zoomnya itu perintah untuk meningkatkan kompetensi. Bukan zoom yang lain. Alasan zoom. Padahal belajar tak menaruh. Apa nih? Itu kelas. Nanti soal 1 sampai 6. Kerjakan. Yang cepat mengerjakan sampai halaman 10. Coba kelopot. Boleh direkam secepat sampai sekolah. Setiap hari begitu. Mana Bapak dan Ibu dampingannya, kan begitu. Makanya jadi guru yang barokah Bapak dan Ibu. Ya, kerjanya yang bagus, sudah digaji 4 juta, jadi memberikan pelayanan juga yang bagus. Kita sudah diberi 100, berilah pelayanan yang 100 juga. Jangan kebalikannya. Sudah diberi 100, pelayanannya 50, pilotan 50 Bapak dan Ibu. Kapan di sahur? Bisa saat ini, bisa anak cucu kita, tak barokah. Paham Bapak dan Ibu? Iya. Nah, kalau kita diberi 100, memberikan pelayanan 150, Bapak dan Ibu punya tabungan. Tabungan kita hari ini bisa untuk anak-anak cucu kita. Barokah hidupnya. Percaya? Percaya Bapak dan Ibu. Hidup kita ini ditarik Tuhan itu tidak tahu apa sebentar lagi keblak nanti sore atau besok lusa atau masih 100 tahun lagi, gak ada yang tahu. Teman saya kemarin masih Pak Japa, sekarang sudah tidak ada. Apa yang mau kita bawa Bapak dan Ibu? Gajinya banyak, ngajarnya tidak putus. Ya, kita harus terus kasih diri itu Bapak dan Ibu. Terkait dengan ada asesmen formatif yang saya susun. Ini Bapak dan Ibu. Terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, ini salah satunya. Ada undang-undang terbaru Bapak dan Ibu. Kita sudah beralih kepada undang-undang Kemdikbud nomor 12 tahun 2024 yang terbaru. Kalau kita belajar tentang bagaimana merencanakan pembelajaran Bapak dan Ibu, masih sama poin. Saya sedikit pertegas. Apa RPP dengan modul ajar? Dulu memang kita ketika IKN awal kita dikenalkan mulai GP, TP, ATP, modul ajar. Kan begitu ya Bapak dan Ibu. GP, apa yang pembelajaran mulai fase A sampai fase F. Kenal fase A sampai fase F? Ya.
dimiliki oleh warga negara Indonesia yang bersekolah dari mulai tingkat dasar sampai SMA itu ada DP-nya. Kalau perguruan tinggi tidak ada DP-nya, wes adalah kan SMA. Jadi fase A itu DP capaian pembelajaran untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai SMA kelas 12 F. Fase F. Nah, kemudian DP dalam bentuk global perlu kita susun menjadi tujuan pembelajaran, ya kan? Tujuan pembelajaran kita susun dari mulai yang termudah, tersulit, yang mulai kompleks sampai mulai tidak kompleks, maksudnya ke kompleks dan sederhana ke yang rumit, itu namanya HDP. Lalu tujuan masuk kepada yang dibahas oleh Bapak KS, kita guru punya kewajiban untuk merancang pembelajaran. Saya sering keliru katanya Pak KS dengan RPP. Benar sudah, karena yang tadinya modul ajar 2023 2024 kembali lagi menurut Permen 22 itu 12 tuh rencana pelaksanaan pembelajaran. Jangan kembali, jangan bingung, benar sudah RPP itu modul ajar. Bedanya RPP itu yang punya kewajiban, ibarat sholat, kewajiban Bapak dan Ibu. Kalau sholat wajibnya sudah dipenuhi, bolehlah sholat sunnah? Boleh, berpahala. Tidak sholat sunnah, ya tidak apa-apa. Begitu kan? Itu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Hanya 3 komponen kewajiban Bapak dan Ibu. Itu diupload di PMF, sudah sah Bapak. Tak perlu menunggu modul yang umurnya sedemikian rupa. Tidak perlu modul ajar. Ini modul ajar ini contohnya. Nah, ini modul ajar 25 halaman. Tidak perlu. Karena sekarang cukup 1 lembar sah. Anapin oleh Bon. Sah. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Sah. Apa? Tujuan kegiatan pembelajaran, evaluasi atau kerennya asesmen. Bon, lunas, diupload, sah, sesuai ekspektasi wes. Tak usah buat-buat. Di mobil aja kena. Ini ada informasi umum. Tadi sudah dijabarkan. Ada kompetensi inti di KIKD. Ada KIKD maksudnya. Ya, oke. Ada ini komponennya. Jadi kembali lagi ke RPP dulu. Jadi 3 poin itu yang sudah sah Bapak Ibu lakukan, diupload, wes selesai. Ini ya sesuai dengan ini deh. Nih. Jadi perencanaan pembelajaran Bapak dan Ibu itu yang pertama adalah RPP, namanya boleh juga modul ajar. RPP ini sudah terdiri dari tujuan pembelajaran. Ini sesuai dengan undang-undang yang terbaru ya, yang nomor 12 tahun 2024. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Sudah selesai. Ini. Ya, oke lah, seperti itu.